Shalom, selamat berjumpa para pemirsa Mimbar Betel yang Tuhan kasihi dimanapun engkau berada. Saya percaya Tuhan beserta dengan saudara. Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan sehingga saudara menikmati anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan kepada kita firman Tuhan yang saya beri judul menjadi orang Kristen yang kuat dalam Tuhan. Sekali lagi, menjadi orang Kristen yang kuat dalam Tuhan. Untuk itu saya akan bacakan firman Tuhan kepada kita yang saya ambil dari 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan demikian, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, di mana dia menghendaki agar Timotius anak rohaninya ini menjadi orang Kristen yang kuat dalam Tuhan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh Timotius, baik sebagai manusia pada umumnya, tetapi juga sebagai hamba Tuhan yang menggembalakan jemaat Tuhan pada saat itu. Pada saat itu Timotius tidak saja dihadapkan kepada tantangan-tantangan dan pergumulan kehidupan sehari-hari, tapi dia juga dihadapkan kepada tantangan-tantangan dalam menggembalakan jemaat, khususnya dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat pada saat itu yang banyak sekali menggoyahkan dan menggoncangkan jemaat pada saat itu. Dan karena itu Paulus merindukan agar Timotius kuat, tetapi juga jemaat yang dilayaninya juga menjadi orang Kristen yang kuat. Nah, hal yang sama saya percaya juga merupakan kerinduan Tuhan bagi saudara, bagi saya dan bagi kita yang hidup pada akhir zaman ini. Kita juga harus menjadi orang Kristen yang kuat, supaya dengan demikian apapun tantanganmu, apapun persoalanmu, apapun masalahmu dapat kau selesaikan dan engkau menjadi orang Kristen yang berkemenangan, bahkan dapat menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat di mana engkau berada. Engkau bisa berkata kepada orang di sekitarmu, oleh karena Tuhan saya kuat, saya bisa mengalahkan persoalan saya. Oleh karena Tuhan saya berkemenangan sehingga saya bisa melewati tantangan-tantangan kehidupan yang saya hadapi sehari-hari. Hal ini tentu Bapak Ibu sekalian menjadi kesaksian di tengah-tengah masyarakat, oleh karena engkau telah menunjukkan bahwa engkau telah mengalami kekuatan yang dari Tuhan itu. Karena kita sadar betul Bapak Ibu sekalian bahwa orang Kristen yang kuat dan berkemenangan itu bukanlah orang yang tidak pernah mengalami masalah. Orang Kristen yang kuat dan berkemenangan itu ialah orang yang sudah mengalami masalah, tetapi dia bisa melewati persoalan itu dan dia akhirnya menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi pemenang tadi maka dibutuhkan kekuatan. Tanpa kekuatan saudara tidak bisa menjadi pemenang. Tanpa kekuatan saya tidak bisa menjadi pemenang. Tanpa kekuatan kita tidak bisa menjadi pemenang. Dan saya sampaikan kepada kita bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita modal untuk kita menjadi orang Kristen yang kuat dan berkemenangan. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 jelas di sana Tuhan Yesus sendiri mengatakan begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara, sudah diberikan kepada saya, sudah diberikan kepada kita, dan Roh Kudus itu memungkinkan engkau menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Karena itu dengar, tidak sepatutnya saudara menyerah, tidak sepatutnya saudara kalah, tidak sepatutnya saudara menjadi tawar hati oleh karena masalah-masalah yang kau hadapi. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan, Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan, Tuhan sudah memberikan kepada kita modal untuk apa? Untuk menjadi orang Kristen yang berkemenangan itu. Bapak Ibu sekalian, Paulus yang memberikan nasihat ini kepada kita
kita, dia bukanlah hanya sekedar berteori. Paulus telah menjalani hidup yang penuh dengan struggle. Paulus telah menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Tetapi ternyata di tengah-tengah tantangan itu dia mengalami kemenangan. Kalau kita baca Bapak Ibu sekalian pengalaman Rasul Paulus tentang bagaimana ia menghadapi tantangan-tantangan besar. Oh, saya mau katakan kepada kita, tantangan yang saudara hadapi, tantangan yang saya hadapi, tantangan yang kita hadapi belum seberapa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kalau kita lihat Alkitab dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-29, Bapak Ibu sekalian, jelas sekali di sana kita lihat tantangan-tantangan yang sudah dihadapi oleh Rasul Paulus itu jauh lebih besar dari apa yang saudara hadapi, dari apa yang saya hadapi, dari apa yang kita hadapi. Dia mengatakan begini Bapak Ibu sekalian dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23, apakah mereka pelayan Kristus? Dia berkata, aku berkata seperti orang gila. Dia berkata, aku lebih lagi. Dia sebutkan begini Bapak Ibu sekalian, aku lebih banyak berjerih lelah, aku sering di dalam penjara, aku didera di luar batas, kerap kali aku dalam bahaya maut. Dengar Bapak Ibu sekalian, ayat 24 dia katakan begini, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, dan banyak lagi tantangan yang dihadapi oleh Paulus yang sebetulnya bisa saja menjadi alasan bagi dia untuk menyerah dan berkata sudahlah. Bisa saja menjadi alasan bagi Paulus untuk berkata, saya udah gak kuat lagi, saya udah gak mampu lagi, saya udah gak sanggup lagi. Tapi dengar baik-baik, ternyata kesukaran, kesulitan, dan tantangan yang dihadapi oleh Paulus tidak membuat dia menyerah. Kesukaran dan tantangan yang dihadapi oleh Paulus tidak membuat dia tawar hati. Justru tantangan itu membuat dia semakin kuat, sehingga sejarah membuktikan kepada kita, Paulus telah menunjukkan karya-karya yang gilang gemilang. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa Paulus telah mengalami hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau dia menasehatkan kepada anak rohaninya Timotius, hai anakku, jadilah kuat dalam Tuhan. Nasihat yang sama juga menjadi bagian saudara. Nasihat saudara juga menjadi bagian saya dan bagian kita. Dan saya percaya ketika nasihat Paulus ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami mujizat yang luar biasa. Kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Mimbar Betel yang Tuhan Yesus kasihi, jadilah kuat dalam Tuhan. Tidak ada tantangan yang terlalu besar, tidak ada masalah yang terlalu sulit. Kenapa? Karena Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi saudara. Karena Tuhan sanggup memberikan kekuatan bagi saudara, sehingga tantangan apapun yang kau hadapi, engkau pasti bisa menyelesaikannya. Engkau pasti bisa mengalami kemenangan yang luar biasa. Nah sekarang apa rahasianya supaya saudara, supaya saya, supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat dalam Tuhan? Yang pertama, supaya saudara menjadi orang Kristen yang kuat dalam Tuhan, maka saudara harus tetap giat dalam Tuhan di tengah-tengah tantangan yang kau hadapi. Dengar baik-baik. Saudara harus tetap giat dalam Tuhan di tengah-tengah tantangan yang kau hadapi. Banyak kali Bapak Ibu sekalian, kenapa kita akhirnya lemah? Karena kita mengendorkan kegiatan kita ketika kita sedang menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan. Memang kalau kita perhatikan dengan cermat, pola dan tata cara iblis menipu kita, Bapak Ibu sekalian.
Kadang-kadang itu dia terlalu lihai, terlalu pintar, dan terlalu licik. Kadang-kadang di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi, iblis itu bisa datang dan membisikkan kepada kita kalimat-kalimat yang akan melemahkan kita dan mengendorkan kegiatan kita dalam Tuhan. Misalnya katakanlah saudara sedang bermasalah, lalu saudara tetap giat dalam Tuhan, giat melayani, giat beribadah, giat berdoa. Iblis kadang-kadang bilang begini, sudahlah, nggak usah ke gereja lah, nggak usah melayani lah. Kau kan sedang ada masalah. Iblis bilang fokus pada masalahmu dulu aja. Kalau masalahmu nanti sudah selesai, kau mau ke gereja, mau beribadah silahkan. Tapi sekarang kau kan lagi bermasalah. Fokus pada masalahmu dulu. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak pahami strategi iblis, kadang-kadang kita bilang begini, iya ya, iblis ngerti juga persoalan kita gitu. Padahal sebetulnya iblis tidak mengerti persoalan saudara. Justru iblis sedang menipu saudara. Kenapa? Karena iblis juga tahu bahwa ketika engkau tidak giat lagi dalam Tuhan, maka engkau akan kehilangan kekuatan. Ketika engkau kehilangan kekuatan, maka iblis akan dengan sangat mudah menjatuhkan saudara. Iblis akan sangat mudah menggulingkan saudara sehingga saudara betul-betul jatuh dan tidak berdaya. Karena itu yang pertama saya sampaikan kepada kita, supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat dalam Tuhan, maka kita harus tetap giat di tengah-tengah pergumulan dan tantangan kita. Artinya apa? Tantangan tidak boleh membuat saudara menjadi tawar hati. Tantangan tidak boleh membuat saudara menjadi sulit, menjadi lemah, menjadi tidak berdaya. Itu nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Justru di tengah-tengah tantangan itu, saudara harus meningkatkan kegiatanmu dalam Tuhan. Harus meningkatkan doamu, harus meningkatkan pembacaan Alkitabmu, harus meningkatkan ibadahmu. Karena dengan demikian saudara akan punya kekuatan untuk apa? Mengalahkan persoalan tadi, mengalahkan pergumulan tadi, sehingga engkau, saya dan kita menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nah, hal yang kedua yang perlu kita lakukan ialah supaya kita menjadi orang Kristen berkemenangan, maka yang kedua yang perlu kita lakukan ialah kita harus berakar di dalam Tuhan. Harus berakar di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen, kenapa akhirnya mereka jatuh, kalah dan tidak berdaya? Karena mereka tidak berakar dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, nasihat dari Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Kolose, sebagaimana dituliskan dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, saya kira ini harus menjadi pegangan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dia katakan begini Bapak Ibu sekalian, dalam Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Lihat Bapak Ibu sekalian, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose, dia berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Dia nggak bilang begini, itu sudah cukup, itu sudah selesai, kamu nggak perlu lagi lakukan apa-apa. Tidak. Tapi dia mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan begini, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia adalah sebuah upaya, sebuah usaha yang harus engkau kerjakan, harus saya kerjakan, harus kita kerjakan. Lalu selanjutnya dia katakan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bapak Ibu sekalian, bagi Paulus, iman itu seperti pohon. Seperti pohon. Kalau sebuah pohon sudah berakar di pekarangan kita, maka boleh saja datang angin menggoncang pohon itu, tapi pohon itu tidak akan tercabut dari pekarangan kita. Boleh saja banjir datang melanda pekarangan kita, tetapi pohon yang berakar tadi tidak akan tercabut dari pekarangan kita.
Berbeda dengan misalnya kalau pohon itu belum berakar. Kadang-kadang kan kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya katakanlah kita beli pohon dari abang-abang pohon yang lewat dari depan rumah kita. Kita katakan, bang berapa pohon ini? Misalnya katakanlah dia katakan 150.000. Lalu kita katakan, oke, saya setuju bayar 150.000, tolong kau tanam di pekarangan saya. Ditanamlah pohon itu, kelihatannya sudah tinggi, bahkan kadang-kadang pohon belimbingnya sudah ada buahnya, jeruknya sudah buah-buahnya. Lalu ditanam di pekarangan kita, Bapak Ibu sekalian. Besok pagi bisa hilang pohon itu dari pekarangan kita. Bisa dicabut oleh pemulung misalnya, katakanlah begitu. Atau bisa terbawa angin, katakanlah begitu. Kenapa pohon yang baru kita beli dari si abang-abang tadi bisa hilang dari pekarangan kita? Jawabannya apa? Karena dia belum berakar di pekarangan kita itu. Sehingga dia dengan gampang dicabut, gampang dipindahkan. Tapi coba kalau pohon itu sudah berakar di pekarangan kita, tidak gampang dipindahkan. Kenapa? Karena dia sudah berakar di situ. Paulus memahami iman itu seperti pohon tadi. Makanya dia berkata, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Pohon yang sudah berakar, Bapak Ibu sekalian, walaupun datang badai, paling hanya menggoncang-goncangkan pohon itu, tidak mencabutnya. Bahkan badai atau angin itu justru menolong pohon itu apa? Untuk memperdalam akarnya. Demikian juga dengan kekristenan saudara, kekristenan saya, kekristenan kita. Kalau kita sudah berakar di dalam Tuhan, maka kita tidak mudah tergoncangkan. Maka kita tidak mudah tercabut. Karena itu yang kedua saya katakan tadi, supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat dalam Tuhan, maka kita harus berakar di dalam Tuhan. Sekarang coba periksa kehidupan saudara. Sudahkah saudara berakar dalam Tuhan? Ataukah saudara hanya sekedar di permukaan saja? Ingat, satu kali Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang penabur. Dia katakan begini, Bapak Ibu sekalian, satu kali ada seorang penabur yang pergi untuk menabur. Ketika dia menaburkan benih, kata Yesus, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, sebagian jatuh di tengah semak duri, sebagian lagi jatuh di tanah yang subur. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalami arti perumpamaan ini, ternyata tanah yang menerima benih itu berbicara tentang hati orang yang mendengar firman. Dia mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, pinggir jalan itu berbicara tentang orang yang mendengar firman tapi nggak mengerti. Karena nggak mengerti, datanglah si jahat dan mencuri yang ditaburkan itu. Dikatakan dalam Alkitab, itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Dia berkata, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman, menerimanya dengan sukacita, tapi tidak berakar. Kenapa tidak berakar? Karena tanahnya berbatu-batu, hanya di permukaan saja tanahnya ada, tapi tidak dalam. Akibatnya apa? Alkitab mengatakan, ketika datang musim kemarau, ketika datang aniaya oleh karena firman itu, dikatakan apa? Menjadi layulah dia. Kenapa? Tidak berakar. Tidak berakar. Saya mau sampaikan kepada kita, orang-orang Kristen yang tidak berakar, maka dia akan dengan sangat mudah dikalahkan dan digoncangkan oleh dunia ini. Lalu dikatakan benih yang ketiga itu adalah benih yang jatuh di tengah semak duri. Apa semak duri itu? Alkitab lagi-lagi menjelaskan. Semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan satu sisi, tapi yang kedua mendengar juga nasihat orang fasik. Sehingga dua-duanya sama-sama tumbuh dan saling menghimpit. Jadi firman Tuhan tumbuh, nasihat orang fasik tumbuh di hati kita sehingga saling menghimpit. Lalu kemudian dikatakan benih itu pun tidak tumbuh dengan baik. Lalu disebutkan sebagian yang terakhir jatuh di tanah yang subur.
Tanda yang subur itu berbicara tentang orang yang mendengar firman dan mengerti, sehingga firman itu berakar, lalu bertumbuh dan berbuah. Saya mau sampaikan kepada kita, dari perumpamaan ini Tuhan ingin agar saudara, agar kita menjadi apa? Menjadi orang Kristen yang berakar di dalam Tuhan. Tanpa akar, saudara akan dengan sangat mudah digoncangkan. Tanpa akar, saudara akan dengan sangat mudah dipatahkan. Tanpa akar, saudara akan dengan sangat mudah dicabut. Dan saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, sudah terlalu banyak orang-orang Kristen yang akhirnya tercabut dari Tuhan. Kenapa? Mereka tidak berakar. Ini menjadi pelajaran bagi saudara, ini menjadi pelajaran bagi saya, ini menjadi pelajaran bagi kita, khususnya pada akhir zaman ini. Alkitab mengatakan salah satu tanda akhir zaman ialah akan munculnya banyak nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Kalau saudara terpengaruh oleh ajaran nabi palsu dan pengajar palsu itu, maka sudah tentu saudara tidak akan berakar. Dan kalau saudara tidak akan berakar, dengar baik-baik, hanya menunggu waktu saja, saudara akan tercabut dan tinggalkan Tuhan. Tapi kalau engkau berakar, apapun tantangan saudara, apapun persoalan saudara, tidak akan menggoncangkan saudara. Ingat kata-kata Paulus, dia bilang begini, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia katakan, penderitaankah, aniayakah, kelaparankah? Dia berkata begini, semuanya itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Sederhana jawabannya, karena dia sudah berakar di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan tadi, walaupun dia menghadapi tantangan-tantangan besar, disesah di luar batas kemampuan manusiawi, dia berkata dia dianiaya, dia dihambat di kota, dihambat di desa, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi itu tidak membuat Paulus menjadi tawar hati. Kenapa? Dia sudah berakar di dalam Tuhan. Makanya yang kedua, Bapak Ibu sekalian, supaya saudara menjadi orang Kristen yang kuat, bangun akar lebih dalam lagi. Ayo. Goncangan-goncangan yang saudara hadapi hari-hari ini, manfaatkan sebagai kesempatan untuk apa? Memperdalam akar saudara sehingga engkau makin kuat dan makin kokoh dalam Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga, supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat dan teguh dalam Tuhan, maka kita tidak boleh kehilangan keintiman dengan Tuhan. Dengar, tidak boleh kehilangan keintiman dengan Tuhan. Saya mau bilang sama saudara begini, sesibuk apapun saudara, sebanyak apapun kegiatan yang harus saudara kerjakan, dengar, hal yang tidak boleh engkau lalaikan ialah keintimanmu, hubunganmu dengan Tuhan. Saudara mungkin punya agenda yang sangat banyak setiap hari. Kita memang harus bekerja keras, tidak boleh bekerja keras. Orang Kristen tidak boleh malas. Tetapi dengar, di tengah-tengah kesibukan saudara, saudara tidak boleh kehilangan keintiman dengan Tuhan. Saya ingat kata-kata Martin Luther, sang reformator itu. Dia bilang begini, Bapak Ibu sekalian, doa menyelesaikan 50% dari pekerjaan saudara. Doa mengerjakan 50% dari pekerjaan saudara. Artinya apa? Kalau agenda saudara hari ini misalnya katakanlah ada 10 yang harus saudara selesaikan, maka hanya dengan berdoa selesai 5. Tinggal 5 lagi yang harus saudara kerjakan. Tapi kalau saudara nggak berdoa, 10-10-nya saudara harus kerjakan. Kenapa Martin Luther mengatakan itu? Karena dia menyadari betul bahwa Tuhan membantu dia, Tuhan menolong dia, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya untuk apa? Untuk menyelesaikan agenda-agenda harian yang harus dia selesaikan.
Makanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, supaya kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan, kita tidak boleh kehilangan keintiman dengan Tuhan. Waktu-waktu doa saudara tidak boleh saudara abaikan. Waktu-waktu pembacaan Alkitab saudara tidak boleh saudara abaikan. Karena ketika engkau mengabaikan waktu-waktu doamu, waktu-waktu pembacaan Alkitabmu, maka engkau sebetulnya sedang membiarkan dirimu menjadi lemah dan tidak berdaya. Kau sedang membiarkan dirimu menjadi lemah dan tidak berdaya. Tapi kalau engkau bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, dengan meningkatkan doa saudara, meningkatkan pembacaan Alkitab saudara, dengar baik-baik, Tuhan pasti akan berikan kekuatan bagi saudara. Mungkin saudara bertanya begini, Pak Pendeta, saya ini orang sibuk Pak. Saya tidak punya waktu katakanlah berdoa di pagi hari. Saya tidak punya waktu baca Alkitab di malam hari. Saya mau sampaikan kepada kita, tidak harus pagi hari dan tidak harus pada malam hari. Yang penting adalah cari waktu yang terbaik bagi saudara, di mana saudara bisa bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Mungkin siang hari ketika karyawan sedang istirahat, saudara tarik diri dari teman-teman, saudara berdoa di ruang kerja saudara. Mungkin sore hari sebelum saudara pulang ke rumah, karyawan lain sudah pulang, saudara bisa ambil waktu berdoa dan baca Alkitab di sana. Apapun, saudara bisa atur waktu saudara yang terbaik untuk saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara ketika bersekutu dengan Tuhan, saudara sedang dicas oleh Tuhan. Sehingga power saudara menjadi full kembali. Kekuatan menjadi full kembali. Tapi kalau tidak, saudara akan terkuras terus. Terkuras terus, terkuras terus. Lama-lama saudara lobet. Dan gak bisa lagi bikin apa-apa. Tapi kalau keintimanmu dengan Tuhan terpelihara, maka saudara betul-betul akan menikmati anugerah Tuhan. Saudara tentu bisa belajar dari tokoh-tokoh iman. Kita tentu bisa belajar dari tokoh-tokoh iman. Apa yang mereka lakukan yang membuat mereka kuat? Saya melihat bahwa yang membuat mereka kuat ialah karena mereka terus bangun keintiman dengan Tuhan. Saudara baca Abraham. Alkitab mengatakan dalam pengembaraan Abraham dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika dia sampai ke sebuah tempat yang baru, apa yang dikerjakan? Yang pertama dia bangun ialah apa? Mesbah Tuhan. Saudara baca Tuhan Yesus. Berkali-kali setiap selesai pelayanan atau sebelum pelayanan, Yesus menarik diri dari murid-muridnya, dia apa? Dia berdoa kepada Bapaknya. Dengar baik-baik loh. Tokoh-tokoh iman sekelas Abraham saja berbuat demikian. Yesus sang putra Bapa saja berbuat demikian. Apalagi saudara, apalagi saya, apalagi kita. Sudah seharusnya lah kita membangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tetap kuat, tetap teguh dalam Tuhan. Sehingga tantangan-tantanganmu akan kau kalahkan, persoalanmu akan kau kalahkan. Sehingga seperti tema kita pada hari ini, engkau akan menjadi orang Kristen yang kuat dan berkemenangan dalam Tuhan. Karena itu saudara, saya dorong saudara, bangun hidupmu menjadi orang Kristen yang kuat. Para pemirsa mimbar Betel yang Tuhan kasihi, saudara yang lemah, saudara yang tidak berdaya, ayo angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara dan saya percaya Tuhan pasti akan berikan kemenangan bagi saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan bagi setiap umatmu, para pemirsa mimbar Betel ini, dimanapun mereka berada, jadikan mereka menjadi umatmu yang kuat dan berkemenangan. Sehingga mereka menjadi terang, mereka menjadi saksi tengah-tengah dunia bahwa ternyata orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan kekuatan dan mujizat dalam kehidupan mereka. Sehingga hal
hal-hal yang besar menjadi bagian mereka mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.